Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Siapakah kami ya Tuhan yang Kau kasihi? Yang telah Kau nyatakan kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak dapat dihitung, tidak dapat diukur, yang tidak terbatas ya Tuhan. Dengan anak-Mu yang telah mati di atas kayu salib untuk boleh menebus kami dari dosa ya Tuhan. Kami begitu berharga, begitu dikasihi. Dan saat itu Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong tenangkan hati pikiran kami. Kami boleh punya kerendahan hati untuk mau mendengar, merenungkan, dan dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh kelemahan. Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Lagu yang tadi dinyanyikan kita bersama-sama yaitu Kasih Allah, The Love of God. Lagu ini dituliskan oleh Frederick Lehman. Ya, saya request ya lagu ini pada Elisa gitu ya, tolong nyanyikan lagu ini. Kalau saya nyanyi sendiri, saya tidak bisa gitu ya, dengan keterbatasan suara saya. Jadi lagu ini ditulis ya oleh Frederick Lehman. Beliau adalah seorang pastor ya. Jadi di satu hari dia menemukan ada tulisan di dinding rumah sakit jiwa. Ada satu kata-kata tentang kasih Allah dan kemudian dia langsung menuliskan itu sebagai lagu. Ketiga, diselidiki ya mereka ketiga lagu ini sudah ditulis ya karena berdasarkan ada tulisan yang ada di dinding satu rumah sakit jiwa. Jadi orang yang menulis itu di tembok itu atau di dinding itu adalah orang sakit jiwa gitu ya. Tapi sungguh luar biasa, seorang yang sakit jiwa bukan berarti dia tidak mengalami kasih Tuhan. Ada orang sakit jiwa mungkin karena ada kerusakan di otak ya, ada trauma-trauma tertentu gitu ya. Mungkin juga bisa tentara yang berperang, yang stres, yang depresi dan sebagainya, tidak tahu jelas ya. Tapi ditulis berdasarkan apa yang ada di dinding itu. Dan sungguh melihat ya, penulis juga melihat bahwa seorang yang sakit jiwa dia bisa mengagumi akan kasih Allah, akan kebesaran Allah. Ya, akan mujizat-mujizat Allah itu sungguh luar biasa. Akhirnya ketiga, mereka menyelidiki tulisan itu berdasarkan dari mana kata-kata itu. Akhirnya mereka menemukan bahwa itu merupakan puisi yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi. Pada waktu itu rabi ini bernama Meir ben Isaac Nehorai ya, yang ada di Jerman pada waktu itu. Ya, bagaimana dia menulis puisi ini tentang pujian akan kebesaran Allah, ya pujian akan kebesaran kasih Allah, kemudian keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan atas bangsa Israel, juga ada bicara tentang 10 hukum Allah yang diberikan, dan juga bicara tentang bagaimana orang-orang Israel yang difitnah di Jerman, kemudian Allah menyelamatkan mereka ya dengan perbuatan-perbuatan ajaib ya, dan juga orang-orang Israel itu mereka dipaksa untuk menyangkal iman mereka, tapi mereka tetap menolak dan mereka tetap percaya kepada Allah ya. Jadi ada puisi ini ditulis gitu ya. Jadi ada kata-kata yang diambil dari situ. Jadi kita melihat satu pergumulan yang begitu besar ya tentang kasih dan kebesaran Allah. Oke, kita melihat kasih Allah yang terbesar adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya,
Jadi kasih Allah itu dari firman Tuhan yang kita baca, tak bisa bergeraknya. Oke, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, itu kita sudah baca dari mungkin kita masih sekolah minggu dan kita hafal gitu ya. Dulu saya ingat waktu sekolah minggu, saya dikasih tugas hafal ini di depan waktu perayaan Natal gitu ya, di depan lagi perayaan Natal, baca ayat dalam bahasa Indonesia dan Mandarin, saya ingat ya. Ya kita baca bersama-sama kembali ya. Ya ayat ini bukan berarti kayaknya sudah biasa gitu ya, tetapi ada satu makna, satu arti yang luar biasa yang terkandung dalamnya yang kita alami dalam kehidupan kekristenan kita ya. Yohanes 3 ayat 16, yuk kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang tidak terbatas. Ya. Nah, Allah telah mengasihi kita sebelum dunia dibentuk. Ya, ini tadi kasih juga bentuk pas ya, yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi kita lihat bahwa Allah itu mengasihi kita, itu tidak terbatas pada waktu maksudnya kita sudah diciptakan gitu ya. Tetapi sebelum dunia dibentuk, Allah telah mengasihi kita, Allah telah memilih kita. Ini firman Tuhan. Ya, yang ditulis Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dibentuk, dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia diciptakan, sebelum kita diciptakan, ya, Allah sudah punya satu rancangan yang besar. Allah mengetahui bahwa manusia yang akan diciptakan satu hari berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Ada orang bertanya, kalau begitu, kenapa Allah menciptakan manusia kalau udah tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Kalau Allah tidak menciptakan manusia, ada nggak kita hari ini? Ya nggak ada toh. Allah menciptakan manusia walaupun Allah tahu potensi manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi Allah menciptakan kita ini punya kehendak bebas. Allah menciptakan kita ini bukan seperti robot yang disetel gitu ya. Lu jalan ke sono, lu mau lakukan ini. Enak kan kayaknya gitu ya. Tetapi kita ini seperti robot. Tapi Allah menciptakan kita supaya kita mempunyai satu kemandirian atau satu kehendak bebas. Punya satu pilihan, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebelum Allah menciptakan kita, Dia tahu bahwa kita berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Allah sudah menyiapkan Dia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Jadi kita lihat bahwa Allah begitu mengasihi kita, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi luar biasa kita lihat kasih yang kita dapatkan dari Allah itu begitu sempurna, begitu luar biasa. Karena apa? Allah tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Tetapi Allah mau kita manusia ini hidup di dalam kekudusan supaya kita tidak bercacat di hadapan Allah, supaya kita bisa memuliakan Dia, supaya kita bisa menikmati hubungan kita dengan Allah, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang diberkati, anak-anak Allah yang dapat hidup berkelimpahan di dalam Dia. Allah mengasihi kita, Allah tidak mau kita hidup dalam dosa dan dibinasakan. Allah tidak mau kita merusak hubungannya dengan Allah dan kita menjadi orang-orang yang terpisah dari Allah. Karena kalau kita terpisah daripada Allah, hidup kita bukan apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Malah kita akan menjadi orang-orang yang akan dibinasakan.
Jadi jauh hari Allah sudah tahu akan keadaan kita pada satu hari. Sehingga dia sudah merencanakan, dia sudah menetapkan bahwa Yesus Kristus yang akan menjadi tebusan, penebus bagi kita orang-orang yang berdosa. Ya, nah kemudian kita lihat ya, yang kedua yaitu kasih Allah itu tidak terbatas oleh kondisi kita. Ya, Allah sudah rencanakan jauh-jauh hari. Tapi kita lihat bahwa manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa lebih memilih untuk mendengarkan suara iblis, suara si ular daripada suara Tuhan, daripada perintah Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya dosa itu kita lihat turun-temurun sampai ke kita dan dunia ini yang sudah rusak, yang sudah terpisah daripada Allah. Termasuk dahulu kita adalah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan katakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan karena kita adalah anak yang baik. Bukan berarti kita adalah manusia yang bisa memuliakan Dia, yang bisa mendengarkan kehendak-Nya, bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang memberontak terhadap Dia. Orang-orang yang berdosa hidupnya penuh dengan bergelimang dosa. Siapa kita yang tidak berdosa? Kita nggak usah diajarin untuk berdosa dari kecil, kita udah pintar berbohong. Dari kecil kita udah pintar memanipulasi keadaan dan orang tua kita dan juga teman-teman kita. Kita sudah begitu pintar untuk memfitnah mungkin teman-teman kita. Dia tidak mendorong kita, kita bilang dia dorong kita. Dari kecil kita udah pintar berbuat dosa. Kita adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Manusia yang seharusnya binasa. Tapi kita lihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita justru ketika kita menjadi anak-anak yang tidak baik. Anak-anak yang memberontak. Anak-anak yang terus melawan Tuhan kita. Bukan hanya itu, bukan dengan perbuatan kita, tetapi secara status kita. Kita manusia yang berdosa, manusia yang harus binasa. Tetapi keadaan yang demikian justru Allah menunjukkan kasih-Nya dan dengan kematian Yesus Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kasih Allah yang luar biasa ini. Seringkali kalau kita lihat anak yang baik, kalau kita lihat anak yang enak disayang gitu ya, pasti kita sayang banget. Tapi kalau anak yang nakal gitu ya, tetangga yang nakal pasti kita marah-marah gitu ya, kita nggak bisa sayang gitu ya. Tapi berbeda dengan Allah kita. Dia mengasihi kita. Justru pada waktu kita sudah jatuh dalam dosa dan Dia mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Kasih Allah tidak terbatas oleh suku dan bangsa. Firman Tuhan yang telah kita bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini seluruh, mau suku apa aja kita lihat. Mau di negara mana, di kota apa, di desa apa. Semua, kalau mungkin kalau kita gitu ya pernah ikut gereja yang dilatar belakangi oleh berbagai macam suku bangsa gitu ya, kita akan merasakan. Saya dulu dari gereja Kemah Injil ya di Kalimantan. Gereja kami itu ada orang Batak, ada orang Dayak, bahkan ada bule. Kadang ada orang Korea yang kerja di perusahaan-perusahaan kampung saya ikut ibadah ya. Waduh, itu luar biasa gitu ya. Berbagai macam suku gitu. Tapi bukan berarti ya, lalu kita katakan, kalau gitu suku Tionghoa aja di gereja kita gimana? Terus ada gereja-gereja suku Batak, ada gereja-gereja suku Manado, ada gereja-gereja suku Sunda. Jadi gimana? Sebenarnya itu adalah pada awalnya pendiri gereja ingin
menjangkau gitu ya. Mungkin gereja Tionghoa ingin menjangkau orang-orang Tionghoa. Kalau dengan gereja-gereja dengan bahasa-bahasa, dengan budaya itu gampang sekali untuk masuk, untuk menjangkau suku-suku tertentu. Misalnya Paulus juga nggak menyangkal akan hal itu ya. Dia katakan kalau aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi, ada di tengah-tengah orang Yunani. Artinya bahwa walaupun kita ya berbeda-beda gereja, ada gereja ini, gereja itu gitu ya, suku ini, suku itu untuk menjangkau supaya mudah untuk masuk melalui budaya, melalui bahasa ya dan sebagainya, supaya bisa dijangkau orang-orang Tionghoa. Mungkin kalau disuruh masuk ke gereja Batak ya mungkin bingung gitu ya, atau mungkin apa gitu ya, jadi lebih nggak mudah untuk menjangkau gitu ya. Bukan berarti saya gereja Tionghoa ya lalu pikiran saya hanya sempit kepada orang Tionghoa, enggak. Walaupun mungkin ada suku lain masuk gitu ya, ibadah ya tetap diterima dengan sukacita gitu ya. Kita anggap dia sebagai saudara seiman kita dan sebagainya, tetap dilayani ya, diperhatikan dan sebagainya. Atau kita harus punya satu misi mendit gitu ya, pikiran kita seperti Kristus gitu ya, bahwa bukan hanya suku Tionghoa yang akan saya layani, tetapi saya di dalam misi bisa menjangkau suku-suku lain. Bisa menjangkau suku-suku Sunda. Dulu di gereja kami yang dulu saya pelayanan ya, bisa menjangkau ada suku Sunda gitu ya. Kemudian ada suku-suku timur gitu ya, ke Papua, ke mana, terus ke Maluku ya, ke jauh mereka. Suwanto Yanti sama Musu Sabun juga pernah pergi ya, sampai ke Mamasa, terus ke mana gitu ya, ke suku-suku lain. Walaupun mungkin di gereja kami di Kartini dulu bahasa Tionghoa, semua jemaatnya adalah orang Tionghoa gitu ya. Nah, tetapi pikiran misi ini nggak boleh hanya terfokus di situ, ya, tetapi harus mendunia, ya. Bahkan ada melayani mengirim dana misi dan juga misionaris ke Filipina. Saya ingat ya waktu itu ya, ke Filipina, kemana gitu ya, ke India kemana gitu. Jadi itu pikiran misi kita itu harus mendunia, bukan hanya seperti katak dalam tempurung gitu ya, atau kura-kura kepalanya dalam tempurung nggak dilihat keluar. Nah, kita lihat kasih Allah itu adalah mendunia, bukan hanya kepada satu suku ya, satu bangsa, tapi seluruh dunia ini. Ya, jadi kita lihat, kita harus punya pikiran seperti Allah ya, bahwa Allah mengasihi bukan hanya orang Tionghoa, tapi seluruh suku bangsa dan seluruh dunia ini. Jadi kita bukan inklusif gitu ya. Kita merasa kita hanya ya, pikiran kita hanya di sini saja gitu. Oke, kasih Allah tidak terbatas oleh tempat. Dari ayat firman Tuhan ini kita lihat ya. Nah, dari sorga maha mulia datang ke dunia ini. Yesus Kristus yang maha mulia, yang maha kudus, datang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tidak terbatas oleh tempat. Dari surga yang maha mulia turun ke dalam dunia orang berdosa. Kita bayangin, dia adalah Allah yang maha kudus yang tidak bisa bercampur dengan dosa. Tetapi dia mau menjadikan dirinya terbatas di tengah-tengah dunia ini jadi manusia. Karena dia mengasihi kita. Allah bisa saja tidak melakukan itu. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar bagi kita, dia rela dari sorga yang maha mulia, dari sorga yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Manusia yang bisa merasakan sakit, manusia yang bisa merasakan sedih, menangis, manusia yang bisa merasakan kehilangan, manusia yang bisa merasakan haus, lapar dan sebagainya. Dan bahkan dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia menderita semua itu untuk kita. Kasih Allah tidak terbatas oleh tempat. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Siapakah kita? Kasihnya yang begitu besar buat kita.
Kasih Allah yang besar adalah kasih yang berinisiatif. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bukan karena permintaan manusia. Ini bukan karena doa daripada kita. Tuhan tolong saya, lalu dia datang. Enggak. Tapi dalam keadaan kita yang manusia yang berdosa, yang sudah mati rohaninya, yang sudah tidak ada keinginan untuk mencari Allah yang benar. Tidak ada kemampuan untuk mencari Allah yang benar. Dan tidak ada apapun yang bisa kita lakukan supaya kita bisa selamat dari kebinasaan. Tidak ada jalan lain. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menggantikan kita di atas kayu salib adalah Allah sendiri. Karena dia adalah Allah yang kudus. Allah yang berkuasa. Dan hanya dia yang bisa menggantikan kita di atas kayu salib untuk menebus kita. Tidak ada jalan lain. Tetapi kita lihat, dia berinisiatif. Manusia tidak mampu, tapi dia berinisiatif. Kasihnya yang bertindak untuk kita. Dan berkorban untuk kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun ya yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Anugerah keselamatan adalah inisiatif daripada Allah. Adalah kerja daripada Allah. Adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dikatakan melalui iman. Iman kita pun dia yang berikan. Karena kita manusia yang berdosa yang sudah dibutakan oleh dosa. Kita tidak bisa lagi melihat Allah yang sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita. Mata rohani kita sudah buta. Tetapi Roh Kuduslah yang menerangi hati kita. Yang menginsafkan kita bahwa kamu manusia yang berdosa. Kamu membutuhkan juru selamat di dalam Yesus Kristus. Itu semua adalah kerja daripada Allah. Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan dan menginsyafkan kita. Bukan usaha kita. Walaupun kita beriman. Iman itu pun pemberian daripada Allah. Sehingga kita bisa percaya. Sehingga kita bisa menyadari dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa memohon, Tuhan ampuni saya. Saya manusia yang berdosa. Saya membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tanpa Engkau saya bukan apa-apa. Tanpa Engkau saya akan binasa. Ketika kita menyadari semua itu, oh Roh Kudus yang mencerahkan, yang menginsafkan kita. Firman Tuhan katakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah kepada kamu. Hidup kita saat ini, tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Tidak bisa kita katakan, aku tidak membutuhkan Allah. Hidupmu adalah pemberian Allah. Ketika kita bisa bernafas, kita menghirup udara, dari mana udara itu? Ketika kita bisa bekerja, dari mana kesehatan itu? Ketika kita bisa berpikir, kita bisa berkarya, dari mana semua otak kita? Kepandaian kita, kemampuan kita, itu semua dari Allah. Kalau Allah mau sekali tik, semua bisa hancur daripada hidup kita. Apa yang bisa kita banggakan ketika kita melihat situasi yang terjadi belakangan ini di Amerika? Yang mengatakan kota yang tidak bertuhan, kita lihat. Kalau Tuhan mau hancurkan, semua bisa hancur. Apa yang bisa kita banggakan sebenarnya dalam hidup kita? Tidak ada. Hidup kita dari Dia. Apa yang kita nikmati semua adalah pemberian Allah. Memang Allah memberikan berkat anugerah, berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum semua orang bisa nikmati walaupun dia bukan anak dalam Tuhan. Berkat khusus yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus.
Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan Yesus Kristus. Ketika kita beriman, kita percaya Dialah penebus hidup kita. Kita bukan hanya mendapatkan berkat umum, tapi kita juga mendapatkan berkat khusus, anugerah khusus dari Allah, yaitu keselamatan kita, yaitu hidup yang kekal. Apapun dalam hidup kita, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Sebenarnya kita adalah nothing, kita adalah nol, kita nggak ada apa-apa. Semua yang kita miliki itu adalah punya Allah. Siapa yang berani menyombongkan diri? Otak yang kita punya juga dari Allah. Seluruh tubuh kita juga pemberian Allah. Kalau Tuhan tidak izinkan kita lahir dengan sehat, tidak ada kita di dunia ini. Kalau Tuhan, saya pernah kehilangan bayi saya dalam kandungan waktu 4,5 bulan. Kalau Tuhan tidak izinkan dia dilahirkan di dunia ini, tidak lahir. Kalau Tuhan tidak izinkan kita lahir di dunia ini, kita pun tidak akan ada. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Hidup kita punya Tuhan. Bukan hanya itu. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita juga tidak bisa kita banggakan. Bukan berdasarkan amal perbuatan kita. Kalau kita mau beramal, kita mau beramal melakukan segala perbuatan yang baik. Wah, ada orang bilang dia bisa bagi-bagi, dia bisa ini itu ya. Tetapi sebanyak apa sih? Pasti tetap ada yang gak baik. Ada dosa di dalam hidup kita. Dulu saya sama Contoh Yanti ya, musuh sabun kita suka pergi PI gitu ya, pakai sistem EE gitu. Jadi ada satu contoh gitu ya, yang selalu saya ingat. Misalnya nih, kita pergi ke rumah saudara atau siapa bertamu gitu ya, lalu jadi tuan rumah itu menyiapkan makanan buat kita ya, karena dia sudah tiba-tiba dia sibuk gitu ya, mesti siapin ya, dia misalnya ada 10 telur nih ya, semua dimasukin, semua dibuka, masukin 9 semua bagus, kemudian tahu-tahu satu busuk gitu ya, masih bisa dipakai nggak itu telur? Udah nggak bisa kan? Nah itu perbuatan amal kebaikan manusia itu sebanyak apapun, kalau ada satu dosa itu nggak bisa diterima, itu udah busuk, itu udah rusak. Demikian hidup kita. Kalau bukan anugerah daripada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, kita nggak akan bisa menyelamatkan diri kita. Kasih Allah yang besar itu memberikan hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu jaminan daripada Allah. Dia mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Supaya kita tidak binasa. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dicintainya. Hidup yang dia berikan kepada kita. Yaitu satu hari ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita punya jaminan akan surga. Selain itu, hidup kita di dalam dunia ini, kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10, tentang gembala ya, tentang Yesus sebagai gembala, ayat 10b ya, firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan, kepada hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, ketika kita menjalani hidup kita, kita akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya hidup yang penuh sukacita, hidup yang diberkati oleh Tuhan,
ya. Tetapi berkelimpahan sini juga bisa berarti bahwa hidup kita harus melimpah supaya orang lain juga bisa merasakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan mau bukan hanya hidup yang kekal, ya di surga maksud saya, tetapi di tengah dunia ini kita sedang menjalani hidup yang kekal itu untuk sampai kita bisa ke surga. Di dalam dunia ini kita sudah ya mendapatkan itu, walaupun ya kita jalani hidup kita ya sebagai orang-orang percaya yang sudah mendapatkan hidup kekal di surga dan di dunia kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkelimpahan ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan hidup yang kekal, kita harus juga berlimpah-limpah di dalam dunia ini. Bukan hanya berlimpah, tadi saya katakan sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, tetapi kita juga harus berlimpah keluar, lumer gitu ya. Jadi berkat-berkat kita juga dirasakan oleh orang lain. Kasih Allah kepada kita ya, yang begitu besar, yang sudah kita terima pada saat ini. Bagi kita yang sudah menerima Dia, bagi kita yang sudah mendapatkan kehidupan yang kekal karena kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita, apa aplikasi buat kita? Biarlah ketika kita merenungkan akan kasih Allah, kita mengalami kasih Allah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup di dalam ucapan syukur. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di WICC ya, pada hari Sabtu yang lalu. Saya katakan bahwa hidup orang percaya yang bersyukur adalah merupakan satu gerbang kita masuk di dalam hadirat Allah. Seorang anak Tuhan yang hidupnya tidak dapat bersyukur, dia tidak menikmati hadirat Allah. Dia tidak dapat datang ke hadirat Allah. Karena ketika seseorang bersyukur, ya, dia merasa bersyukur kepada Allah, dia mengakui bahwa segala keberadaan hidupnya adalah dari Tuhan. Baik itu yang menyusahkan maupun yang menyenangkan. Ya, karena Allah izinkan semua itu untuk membentuk hidup kita dan sebagainya. Seorang yang tidak bersyukur, dia tidak akan dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Dia tidak akan dapat menikmati keberadaan Allah. Dia tidak akan dapat menyembah kepada Allah. Karena apa? Karena dia tidak merasakan semua itu daripada Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita hidup penuh ucapan syukur. Kita merasakan kehadiran Allah. Kita mengaminkan, kita percaya penuh. Dan kita sungguh-sungguh kita bisa menyembah Allah, memuji Allah dalam hidup kita. Hidup yang menyerupai Kristus. Biarlah kita yang sudah ditebus, yang sudah hidup di dalam Kristus, kita mau menyerupai Kristus. Ada satu lagu yang dikarang oleh Stephen Tong, aku lupa. Aku mau mencintai seperti yang engkau cintai. Ya, biarlah kita mempunyai hati yang seperti Kristus. Kita mau berpikir seperti Kristus, kita mau berbicara seperti Kristus, kita mau mengasihi seperti Kristus dengan kasih yang besar. Supaya banyak orang bisa mengenal siapakah Kristus dan mau datang dan percaya kepada Dia. Hidup yang terus bergantung kepada Dia. Percaya penuh, untuk selalu percaya, bergantung kepada Dia. Kita bisa mengalami berbagai macam ya. Saya suka pernah katakan bahwa hidup kita ini ada berbagai macam, seperti ilustrasi saya katakan angin gitu ya. Ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Kadang-kadang ya santai-santai aja hidup kita, lama-lama tertidur, lama-lama lupa sama Tuhan, lama-lama lupa menyembah Tuhan karena kita merasakan, aduh hidup ini ya tenang-tenang, saya jalanin seperti apa adanya, saya tidak dapat bersyukur gitu ya, saya tidak merasakan bahwa semua itu dari Tuhan ya, tenang-tenang. Ada waktunya mungkin angin ya kenceng gitu ya,
angin kencang gitu, kayak ada masalah dikit-dikit lah gitu ya. Nah, kadang bisa rasakan apa? Angin yang luar biasa gitu ya, sangat kencang, angin tofan gitu ya. Anak saya bilang waktu di Jepang dia sedang jalan, payungnya udah rusak berapa gitu ya, udah rusak berapa dia bilang ya. Kadang aduh sakit mukanya sampai rasanya karena anginnya begitu kencang ya. Jadi hidup kita pun bisa begitu ya, ada masalah, ada kesulitan yang berat gitu ya, bahkan ada puting beliung yang kayaknya kita udah gak sanggup gitu ya, kita udah gak mampu gitu. Tapi ingatlah, tetap pegang kepada Allah kita. Apapun yang kita alami di tahun 2025 ini, nanti ke depan kita tidak tahu, tapi percayalah, kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita, bahkan anaknya yang tunggal rela diberikan untuk menanggung dosa kita. Apalagi hidup kita saat ini, janji-janji Allah pasti akan dia tepati. Karena kita percaya dia adalah Allah ya dan amin. Tetap pegang tangan Tuhan. Tuhan, saya mau jalani hidup tahun 2025 ini bersama dengan Engkau. Apapun yang percaya, apapun yang terjadi, aku tetap percaya dan mau berpegang. Biar angin apapun yang melindas kita, yang membuat kita seperti ini tidak sanggup, kita akan sanggup karena ada tangan Allah. Biarlah hidup kita terus bergantung kepada Dia, membaca firman-Nya, berdoa, berharap penuh kepada Dia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita, kasih Allah yang besar itu, anugerah yang telah Dia berikan kepada kita, bukan hanya kematian, bukan hanya hidup yang kekal, tapi hidup kita di dunia ini pun Allah yang terus menjaga, memelihara kita dan memberkati kita, menguatkan kita, terus berpegang, hidup di dalam Dia. Karena tanpa Allah dalam hidup kita, kita bukan apa-apa. Kita gak bisa apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kembali lagi mengingatkan kami akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kami tidak terbatas. Biar ya Tuhan kami yang sudah menerima kasih Tuhan, kami mau hidup untuk menyerupai Tuhan. Hidup untuk berlimpah-limpah di dalam Tuhan, supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan juga dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biarlah kami terus hidup bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.